warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada organ tumbuhan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap untuk belajar hari ini? Semangat ya! Semangat, semangat, semangat! Anandaku semua, kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia tumbuhan yang diberikan kepada kita semua. Tahukah Ananda, kenapa tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia? Ya, betul sekali. Salah satunya, tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi kita, sumber oksigen bagi udara pernafasan kita. Kemudian, tahukah Ananda, di bagian mana proses tersebut terjadi pada tumbuhan? Ya, bagus sekali. Ada pada akar, ada pada batang, ada pada daun. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi pada tumbuhan? Nah, kali ini kita akan menjawabnya bersama-sama dengan mempelajari materi struktur dan fungsi organ tumbuhan kali ini. Kita akan belajar melalui metode diskusi dan presentasi kerja. Baiklah, silakan Ananda duduk dalam kelompok asal seperti yang sudah Ibu atur seperti ini. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di meja kalian. Silakan bekerja mengikuti LKPD dalam waktu 15 menit. Selamat bekerja. Baiklah, sekarang silakan tentukan tim ahli dari masing-masing kelompok. Kemudian, tim ahli bergabung dengan sesamanya pada kelompok lain dan mengerjakan EKPD berikutnya selama 10 menit. Silakan bekerja. Baiklah, seluruh tim ahli silakan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing dan menerangkan materi yang sudah Anda diskusikan dalam kelompok tadi. Terima kasih Ananda semua atas partisipasi dan kerjasamanya dalam berdiskusi hari ini. Selanjutnya, marilah Ananda dengarkan penguatan materi berikut ini. Organ tumbuhan berpembuluh umumnya terdiri atas 3 macam bagian organ. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, dan yang ketiga adalah daun. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar fungsinya untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di atas permukaan tanah. Kemudian akar berfungsi menyerap air dan garam mineral di dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan akar juga bisa berfungsi sebagai alat bernafas. Ada 2 macam jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Akar tunggang terdapat di akar utama tumbuhan. Di sekitarnya terdapat akar-akar cabang. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Contohnya, buah mangga dan wortel serta rambutan. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Biasanya, akar serabut tumbuh di pangkal batang dan bercabang membentuk akar-akar serabut. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya dapat kita lihat pada tumbuhan padi, kelapa, dan sawit. Organ kedua adalah batang. Fungsi batang utama adalah menegakkan tumbuhan. Yang kedua, batang juga berfungsi menghubungkan antara akar dengan batang. Batang juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada batang terdapat ruas dan buku. Buku merupakan bagian tempat melekatnya daun, sedangkan ruas adalah bagian di antara 2 buah buku. Nah, kalian tahu tidak bahwa batang dikotil selalu bercabang dan batang monokotil tidak bercabang. Organ ketiga pada tumbuhan adalah daun. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar pipih. Kemudian bagian tipis dan melebar tersebut disebut dengan lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Tahukah Ananda bahwa tulang daun monokotil itu melengkung sejajar dan tulang daun tumbuhan dikotil menyirip dan menjari. Daun lengkap
terdiri atas tangkai daun, pelepah daun, dan helaian daun. Organ keempat pada tumbuhan adalah bunga. Ananda tahu bukan bahwa bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, dan benang sari. Tahukah Ananda bahwa jumlah kelopak bunga pada tumbuhan dikotil adalah kelipatan dari 2, 4, dan 5. Sedangkan mahkota pada bunga monokotil adalah kelipatan 3. Nah, Ananda tahu tidak? Ternyata akar, batang, dan daun dapat termodifikasi menjadi bentuk yang lain. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah modifikasi akar. Akar dapat berubah menjadi akar udara atau akar gantung pada tumbuhan beringin. Kemudian akar dapat berubah menjadi akar penghisap seperti pada akar benalu. Kemudian akar juga dapat berfungsi sebagai alat pelekat seperti yang terdapat pada tumbuhan sirih. Akar juga dapat berfungsi sebagai akar nafas. Ini dapat kita lihat pada tumbuhan kayu api. Akar juga bisa berfungsi sebagai akar tunjang, yaitu terdapat pada tumbuhan bakau. Nah, berikutnya adalah modifikasi batang. Batang dapat berubah bentuk menjadi umbi-umbian. Contohnya adalah pada kunyit dan jahe. Biasanya disebut rizoma. Kemudian, batang juga dapat berubah menjadi stolon atau geragih. Dapat kita lihat pada batang stroberi. Batang juga dapat berubah menjadi seperti umbi lapis. Ini dapat kita lihat pada bawang merah. Modifikasi ketiga adalah pada daun. Ananda tahu bukan bahwa daun berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Contohnya terdapat pada daun cocor bebek. Kemudian, daun dapat termodifikasi menjadi daun penangkap serangga atau piala. Contohnya terdapat pada daun kantong semar. Yang ketiga, daun termodifikasi menjadi duri. Dapat kita lihat pada duri kaktus. Nah, bagaimana? Sudah lebih paham bukan? Alhamdulillah. Ternyata mengidentifikasi tumbuhan itu mudah bukan? Baiklah Ananda semua, marilah sama-sama kita merangkum materi kita hari ini. Yang pertama, struktur organ tumbuhan berpembuluh umumnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar fungsi utamanya menyerap air dan zat hara bagi tumbuhan, batang menegakkan tumbuhan dan tempat melekatnya daun, serta daun fungsi utamanya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Akar, batang, dan daun dapat pula mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi yang tertentu pula. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi hari ini, marilah kita mengerjakan kuis berikut ini. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan Ananda membaca materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be chasing clouds.